Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga hari ini kalian sehat semuanya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang negara-negara ASEAN. Ya, apa itu negara-negara ASEAN? ASEAN itu adalah perhimpunan negara-negara di Asia Tenggara. Ya, kan kita tahu bahwa di dunia ini banyak negara dan Eee, terdiri dari 5 benua gitu ya. Ada benua Asia, benua Eropa, benua Amerika, benua Afrika, dan benua Australia. Nah, di Asia sendiri terdiri dari beberapa bagian ya. Ada Asia Tengah, ada Asia Tenggara, gitu. Nah, yang akan kita bicarakan saat ini adalah tentang Asia Tenggara gitu ya. Negara-negara di Asia Tenggara itu adalah negara yang terletak secara geografisnya itu berada di wilayah tenggaranya Asia. Nah, eee, negara-negara tersebut, ibaratnya bertetangga, tetangga dekat, mereka membuat yang namanya perkumpulan atau perhimpunan, gitu. Nah, perhimpunan tersebut dinamakan dengan Association of Southeast Asian Nation atau disingkat dengan ASEAN. Nah, kalau kita lihat gambarnya, petanya, ini ini adalah wilayah Asia Tenggara ya yang terdiri dari Thailand, Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, ada Myanmar, ada Laos, ada Kamboja gitu. Nah, kapan sih ASEAN ini dibentuk gitu ya? ASEAN ini dibentuk itu pada tahun 1967 maaf ya. Pada 8 Agustus 1967 di Bangkok ya, di Bangkok. Bangkok itu di mana? Bangkok itu adalah di Thailand ya, ibu kota negara Thailand. Jadi pada saat dibentuk ini, negara yang berkumpul itu baru 5 negara. Ya, kalau sekarang ASEAN sendiri terdiri dari 10 negara. Namun pada saat dibentuk pertama kali itu hanya 5 negara. Ya, 5 negara ini negara apa aja? Negaranya yang pertama adalah Malaysia, ada Thailand, ada Filipina, ada Indonesia, dan Singapura. Nah, Malaysia, Thailand, Filipina, Indonesia, dan Singapura ini mereka adalah 5 negara yang pertama kali mencetuskan atau berinisiatif untuk membentuk perhimpunan negara-negara Asia Tenggara. Baru kemudian setelah uh, terbentuk, mungkin di negara-negara yang tetangganya melihat bahwa oh ternyata negara ASEAN ini sangat bermanfaat gitu ya, sangat memiliki peran bagi negara-negara mereka masing-masing sehingga ada beberapa negara yang ikut bergabung ya, di antaranya adalah Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Nah, ini adalah 5 negara yang bergabung setelah terbentuknya ASEAN pada 8 Agustus 1967 di Bangkok. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki inisiatif untuk atau menjadi pelopor terbentuknya perhimpunan negara-negara Asia Tenggara ini. Nah, kemudian apa saja sih manfaat yang bisa diambil dari perhimpunan negara-negara Asia Tenggara ini? Nah, ada beberapa manfaat yang bisa diambil bagi semua negara yang tergabung di dalam perhimpunan negara-negara Asia Tenggara. Salah satu manfaatnya adalah menciptakan stabilitas perdamaian dan keteraturan di Asia Tenggara. Nah, kenapa dikatakan menciptakan stabilitas perdamaian? Karena ketika negara-negara tersebut berkumpul memiliki kesepakatan
otomatis mereka akan selalu berusaha untuk melindungi satu sama lain. Ibaratnya seperti kita bertetangga, gitu ya. Ketika kita bertetangga, nah kemudian kita memiliki hubungan yang baik dengan tetangga kita, maka insya Allah tidak akan terjadi benturan-benturan, sehingga akan tercipta perdamaian. Kemudian, apalagi manfaat berikutnya? Manfaat berikutnya adalah terjalinnya kerjasama di beberapa bidang, terutama bidang ekonomi, ya. Kenapa? Karena kita mudah melakukan ekspor impor atau jual beli antar negara-negara Asia Tenggara. Jadi masing-masing negara akan mempermudah anggotanya untuk melakukan proses jual beli atau ekspor impor. Kemudian manfaat yang ketiga adalah ASEAN itu dapat dijadikan wadah bagi Indonesia dan negara-negara yang lain untuk memperjuangkan kepentingan nasional di forum internasional. Jadi kita bisa memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan nasional kita di kancah internasional gitu ya. Jadi memang sangat bermanfaat sekali dengan adanya perhimpunan negara-negara Asia Tenggara ini. Lanjut. Nah, dalam perhimpunan negara-negara Asia Tenggara ini, apakah Indonesia memiliki peran? Wah, peran Indonesia itu sangat banyak sekali di dalam perhimpunan negara-negara Asia Tenggara ini. Nah, salah satunya adalah di bidang ekonomi gitu. Nah, Indonesia itu salah satu negara yang menginisiasi atau memiliki inian pertama, pencetus pertama, ya, ide pertama sehingga terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, kemudian dalam bidang kelautan, Indonesia berperan dengan membentuk ya membentuk undang-undang atau peraturan di antar masing-masing negara anggota agar mereka mencegah pemancingan ilegal atau pemancingan yang tidak ada hukumnya, pemancingan liar. Kemudian dalam bidang politik dan kemanusiaan, Indonesia pun sangat berperan aktif, di mana Indonesia itu membantu negara-negara yang sedang konflik, terutama yang belum lama terjadi itu negara warga di Rohingya, ya, yang mereka dibantai, kemudian Indonesia berperan untuk membantu permasalahan kemanusiaan tersebut. Nah, kemudian dalam bidang ketenagakerjaan, Indonesia juga menginisiasi, ya, memberikan ide sehingga terbentuklah deklarasi Vientin. Apa itu deklarasi Vientin? Deklarasi Vientin ini adalah deklarasi yang isinya tentang menghapus diskriminasi kerja dan memberikan jaminan. Nah, berikut adalah peran negara Indonesia di negara Asia Tenggara. Nah, berikutnya insya Allah pada pertemuan berikutnya Ibu akan membahas tentang kondisi geografi dari negara-negara di Asia Tenggara. Karena kondisinya mereka yang berdekatan, otomatis secara geografi mereka berdekatan, otomatis akan ada banyak kesamaan dalam hal tumbuhan, dalam hal binatang gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar tentang apa saja sih ya tumbuhan-tumbuhan yang hidup atau yang menjadi ikon dari masing-masing negara di Asia Tenggara tersebut. Mudah-mudahan pembahasan yang tadi dapat memberikan gambaran negara Asia Tenggara.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.